Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi selanjutnya dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Saya Ramadhani Nur Azizah dan ada dua teman saya, Agnes Dwi Herbian dan Wahyu Vinika Sari. Materi yang akan kami bahas yaitu pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Adapun sebab-sebab dari pengorganisasian pesan-pesan bisnis ada 4. Yang pertama, mengorganisasikan pesan bisnis. Yang kedua, memformulasikan pesan bisnis. Yang ketiga, mengendalikan gaya dan nada. Dan yang terakhir, keempat, yaitu mengembangkan paragraf logis. Sebab materi yang pertama yaitu mengorganisasikan pesan bisnis. Dalam suatu organisasi, pesan-pesan dari pimpinan kepada bawahannya kadang tidak terorganisasi dengan baik. Mengapa terjadi hal demikian? Yang pertama yaitu karena pesan-pesan bertele-tele, dan yang kedua karena bahan pesan tidak relevan. Yang ketiga karena penyajian pesan yang tidak logis, dan yang keempat karena informasi penting tidak tercakup. Keempat masalah tersebut sering terjadi dalam komunikasi bisnis. Oleh karena itu, perhatian yang seksama sangat diperlukan bagi komunikator. Pentingnya pengorganisasian yang baik. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam mengorganisasikan pesan-pesan bisnis. Yang pertama yaitu subjek dan tujuan harus jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan logis. Dan yang terakhir yaitu semua informasi yang penting harus tercakup. Pengorganisasian pesan-pesan melalui outline. Pada dasarnya, untuk mencapai pengorganisasian pesan dengan baik melalui 2 proses tahapan. Yang pertama yaitu mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide, dan yang kedua untuk menetapkan urutan ide-ide dengan perencanaan organisasional. Proses tahapan yang pertama yaitu mendefinisikan dan mengelompokkan ide. Ada 3 langkah, yaitu yang pertama mulailah dengan ide pokok. Ide pokok ini dirangkum menjadi 2 hal. Yang pertama yaitu apa yang Anda inginkan terhadap audiens untuk melakukannya, dan yang kedua apa alasan mendasar bagi audiens untuk melakukannya. Jadi ide pokok ini merupakan titik awal untuk membuat sebuah outline. Langkah kedua yaitu menyatakan poin-poin pendukung yang penting. Adanya poin pendukung ini akan sangat berguna dalam mendukung ide-ide pokok tadi. Yang ketiga yaitu ilustrasi dengan bukti-bukti. Maksud dari ilustrasi bukti ini yaitu dengan mengemukakan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan. Semakin banyaknya bukti yang dapat disajikan, outline yang dibuat akan semakin baik. Proses tahapan yang kedua yaitu menentukan urutan ide dengan rencana organisasional. Untuk menentukan urutan ini ada 2 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan langsung. Dalam pendekatan langsung ini, ide-ide pokok muncul di awal kemudian diikuti dengan bukti-buktinya. Kalian bisa menggunakan pendekatan langsung ini ketika reaksi dari audiens positif atau menyenangkan. Dan yang kedua adalah pendekatan tidak langsung. Untuk pendekatan tidak langsung, bukti-bukti akan muncul di awal dan ide pokoknya muncul belakangan. Gunakan pendekatan tidak langsung ini ketika reaksi dari audiens lebih cenderung ke negatif atau tidak menyenangkan. Memformulasikan pesan bisnis atau perumusan pesan bisnis. Jadi ada beberapa rumus atau formulasi yang dimana kita gunakan ketika ingin menyampaikan pesan bisnis itu sendiri. Jadi yang pertama itu adalah konsep awal atau draft yang akan kita buat. Jadi kita menuangkan ide-ide yang ada di pikiran kita, lalu kita pilih ide mana yang sesuai dengan pesan yang akan kita sampaikan kepada para audiens. Yang kedua adalah gaya dan tekanan yang diberikan pada saat penyusunan pesan. Gaya itu sendiri menunjukkan apakah pesan yang dikirim itu nampaknya menekan atau pasif, bersifat personal atau umum, colorful atau colorless gitu. Dan selanjutnya adalah hubungan yang ingin dinyatakan dalam pesan. Jadi jangan ada beberapa yang harus kita
perlu kita perhatikan, yaitu jangan merayu orang lain, gunakan humor dengan hati-hati, jadilah diri sendiri, dan jangan terlalu akrab atau familiar, karena beberapa audiens ketika kita menyampaikannya terlalu akrab atau terlalu humornya yang terlalu tinggi, itu mungkin akan membuat si audiens itu merasa risih, sehingga mereka tidak ingin menanggapi apa yang kita sampaikan gitu. Yang selanjutnya adalah penggunaan pesan. Komunikator bersikap seolah-olah dirinya menjadi audiens, sehingga pesan yang akan disampaikan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh audiens. Jadi kita sebagai komunikator harus bisa memahami bagaimana nanti audiens ketika kita menyampaikan pesannya seperti ini. Yang selanjutnya adalah menekan sifat positif, ya, dimana kita mengharapkan si audiens itu bisa menerima pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi kita harus menekan sifat positif dari pesan-pesan itu sendiri. Menekan kredibilitas atau kualitas, yaitu menunjukkan layak atau tidaknya seseorang itu dipercaya untuk menyampaikan pesan bisnis itu sendiri. Caranya itu dimana kita menggunakan kata-kata yang menggambarkan kepercayaan diri, nyatakan kredibilitas diri atau menyatakan kualitas diri kita gitu. Tunjukkan bahwa komunikator itu memahami situasi yang dihadapi oleh audiens, percaya pada diri sendiri dan informasi yang kita buat, dukung klaim dengan bukti yang jelas. Jadi sehingga audiens itu merasa terpercaya bahwa pesan yang kita sampaikan itu memang real dan dapat tersampaikan dengan baik oleh audiens. Selanjutnya adalah bersikap santun. Sehingga kalau kita bersikap santun, itu audiens akan merasa lebih nyaman dan merasa lebih terhormati. Dan jangan menggunakan bahasa yang bias, ya. Jadi gunakan bahasa yang tidak bias. Bias itu dalam arti dimana itu berprasangka, bisa bias dari jenis kelamin, atau bias cacat tubuh, bias usia, dan bias rasial atau etnis. Yang selanjutnya adalah mengendalikan gaya dan nada. Gaya adalah cara menggunakan kata-kata untuk mencapai nada atau kesan untuk seseorang. Nah, gaya dapat diubah-ubah untuk menciptakan nada yang sesuai dengan peristiwa, dengan sesuai apa yang akan kita sampaikan dan untuk siapa pesan itu disampaikan. Nah, kemampuan penggunaan bahasa dapat menunjukkan kualitas pribadi dan ciri khas seseorang. Untuk mencapai nada yang sangat hangat dan praktis, hendaknya tidak terlalu ditunjukkan keakraban atau keintiman. Humor digunakan dengan sangat hati-hati, tidak berkobah, dan tidak terlalu menggunakan bahasa yang berlebihan sehingga tidak diklaim untuk menyombongkan diri. Jadi komunikasi yang efektif itu memiliki peranan yang penting dalam dunia bisnis, dan komunikasi bisnis tertulis dikatakan efektif itu apabila memenuhi beberapa karakteristik. Yang pertama adalah courtesy atau sopan santun. Jadi nada sopan dan santun akan membuat penerima itu merasa dihargai dan dihormati. Penggunaan kata-kata yang bernotasi positif, tidak membedakan jenis kelamin, dan permohonan maaf yang tulus akan meningkatkan citra komunikator. Yang kedua adalah correctness atau tepat dan benar. Tidak terdapat kesalahan dalam penulisan, format, tanda baca, penggunaan kata, ejaan, dan tata bahasa. Jadi penggunaan kata-kata dan istilah atau mungkin biasanya jargon tidak familiar akan membingungkan para audiens gitu. Jadi kita harus tepat dalam penulisannya agar penerima pesan itu dengan mudah menerima pesan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah consistence atau ringkas, menggunakan kata, kalimat, paragraf yang relevan secara singkat, tidak menggunakan kata-kata yang terlalu mubazir, serta tidak mengulang kata yang dirasa tidak terlalu penting. Jadi penggunaan kalimat aktif diutamakan, lebih mantap, ringkas, dan secara umum itu lebih dipahami oleh penerima pesan. Yang keempat itu adalah clarity atau clearness. Jadi kata-kata mudah dimengerti hanya dengan sekali baca dan tidak menimbulkan keraguan. Kalimat-kalimat tidak terlalu panjang dan bertalian secara logis. Jadi kata-kata yang kita sampaikan itu secara logis, secara ringkas, sehingga pada penerima pesan itu dengan mudah memahami, atau bahkan hanya dengan sekali baca aja mereka udah paham gitu maksud dari pesan kita itu apa. Yang kelima adalah concreteness, yaitu tepat, tidak menimbulkan kesalahan interpretasi karena disajikan secara spesifik dan tidak biasa.
Lalu yang terakhir adalah completeness, yaitu adalah lengkap. Jadi apa saja yang pesan yang akan kita sampaikan itu lengkap, mulai dari awal sampai akhir, mulai dari memberikan informasi lengkap sesuai dengan kebutuhan, keinginan penerima. Jadi informasi yang tidak lengkap itu bisa mengakibatkan kerugian, misalnya gagal penjualan, rugi waktu, pengembalian barang, karena si penerima pesan itu tidak memahami atau karena kurangnya informasi dari kita, sehingga ada kesalahpahaman dalam komunikasi itu sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu mengembangkan paragraf logis. Paragraf adalah kumpulan dari kalimat yang berhubungan dengan satu topik umum, atau bisa dibilang satu kesatuan unit pemikiran. Setiap paragraf merupakan bagian penting dari keseluruhan pesan. Panjang dan bentuk paragraf amat bervariasi. Komunikasi dapat dilakukan secara efektif hanya dengan satu paragraf pendek atau paragraf panjang hingga beberapa halaman. Pada umumnya, paragraf yang pendek dapat lebih mudah dibaca dan dipahami dibandingkan dengan paragraf yang panjang. Paragraf umumnya memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu kalimat topik, yang kedua kalimat pendukung topik, dan kalimat peralihan. Kalimat topik menggunakan subjek dari paragraf dan bagaimana subjek akan dikembangkan. Selanjutnya, paragraf dikembangkan melalui deretan kalimat yang berkaitan dan menyediakan dukungan untuk kalimat topik. Agar paragraf dapat diatur dalam urutan yang logis dan terpadu, diperlukan beberapa unsur peralihan, seperti penggunaan kata sambung, ungkapan, kata ganti, dan kata-kata yang sering dipasangkan. Misalnya, kata maksimum dengan minimum, untung dengan rugi, dan legal dengan ilegal. Paragraf bisa dikembangkan dengan banyak cara. Terdapat 5 teknik yang paling umum dipergunakan untuk mengembangkan paragraf. Pertama, ada metode ilustrasi, yaitu dengan mengembangkan paragraf menggunakan ilustrasi atau contoh-contoh yang dapat memperjelas ide pokok. Yang kedua, perbandingan atau kontras, dengan mengembangkan paragraf dengan menguraikan persamaan dan perbedaannya. Yang ketiga, sebab akibat, yaitu mengembangkan paragraf dengan teknik sebab akibat dan memusatkan uraian pada alasan-alasan mengenai sesuatu. Yang keempat, klasifikasi, yaitu mengembangkan paragraf dengan memecah ide umum menjadi beberapa kategori spesifik. Yang kelima, masalah dan penyelesaian, yaitu dengan mengembangkan paragraf dengan menyajikan suatu masalah dan kemudian membahas penyelesaiannya. Selanjutnya ada studi kasus tentang PT Hyundai Mobil Indonesia, atau bisa disingkat dengan HMI. Profil perusahaan. PT Hyundai Mobil Indonesia adalah sebuah perusahaan otomotif yang memproduksi mobil-mobil terkemuka dari Korea. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1967. Pada tahun 2015 ini, PT Hyundai Mobil Indonesia menargetkan penjualannya akan meningkat sebesar 53% atau setara dengan 3.600 unit kendaraan. Latar belakang dari PT Hyundai Mobil Indonesia yaitu saat ini PT Hyundai Mobil Indonesia sedang berusaha meningkatkan penjualan dan penghasilan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencapai target tersebut yaitu dari divisi marketing mengirimkan surat pesan bisnis berupa penawaran kerjasama dengan berbagai perusahaan rental kendaraan mobil untuk menjalin kerjasama yang akan menguntungkan kedua perusahaan sehingga penjualan dan penghasilan pun akan meningkat. Kerjasama tersebut dijalin kepada perusahaan rental kendaraan mobil di Bandung bernama PT Citra Rent Car. Tujuan atau isi dari pesan bisnis yang disampaikan oleh Kepala Divisi Marketing PT HMI kepada PT Citra Rent Car adalah untuk mengajak bekerja sama, yaitu perusahaan PT HMI menawarkan produk-produknya untuk dapat digunakan perusahaan rental
kendaraan mobil untuk menambahkan kendaraan yang akan disewakan atau digunakan oleh perusahaan rental tersebut untuk saling memperoleh keuntungan yang lebih banyak dari sebelumnya. Jadi, pertanyaan dari studi kasus tersebut, bagaimana isi dari surat pesan bisnis berupa penawaran kerjasama dengan berbagai perusahaan rental kendaraan mobil untuk menjalin kerjasama yang hendak dikirimkan oleh PT Hyundai Mobil Indonesia atau HMI kepada PT Citra Rencar. Terima kasih.